Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai basis dan vektor guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Aljabar Linier Elementer yang diampu oleh Bapak Muhammad Agung, SPD MSc. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi langsung saja, perkenalkan, saya Rinaldi Rahmadiansyah. Saya Febrianti Nur Eka Putri Ardian. dan saya Alivia Nazila. Saya akan menjelaskan mengenai sistem koordinat pada aljabar linier. Pada geometri, sistem koordinat persegi panjang digunakan untuk membuat korespondensi satu antara titik di ruang 2 dimensi maupun titik di ruang 3 dimensi dengan bilangan real terurut. Pada sistem koordinat ruang vektor, sistem koordinat dapat didefinisikan umum menggunakan konsep basis dari ruang vektor. Jadi, dalam sistem koordinat ruang vektor, koordinat ditentukan menggunakan basis, bukan sumbu koordinat seperti pada pembahasan geometri. Basis vektor adalah serangkaian vektor yang saling bebas linier dan dapat membentuk seluruh ruang vektor melalui kombinasi linier. Jadi seperti apa? Basis vektor digunakan untuk mendefinisikan dan merepresentasikan vektor-vektor dalam suatu ruang vektor terhadap suatu sistem koordinat tertentu. Terdapat contoh. Vektor satuan dengan arah positif dan titik koordinat ditetapkan dengan koefisien skalar pada persamaan vektor OP sama dengan AU ditambah BU2 dan vektor OP kedua AU1 ditambah BU2 ditambah CU3. Pada bagian kiri gambar, vektor OP pada bidang 2 dimensi atau ruang 2 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari dua basis vektor U1 dan U2. Dengan koefisien A dan B, maka vektor OP dapat dituliskan A dikali U1 ditambah A dikali U2. Dan pada bagian kanan, vektor OP bidang 3 dimensi atau ruang 3 dapat diperluas sebagai kombinasi linier dari ketiga basis vektor U1, U2, dan U3 dengan koefisien A, B, dan C, sehingga vektor OP sama dengan A dikalikan U1 ditambah B dikalikan U2 ditambah C dikalikan U3. Sehingga dapat diketahui dari kedua vektor tersebut bahwa basis pada kedua gambar tersebut adalah U1, U2 pada bidang 2 dimensi atau ruang 2 dan U1, U2, U3 atau 3 dimensi ruang 3 pada gambar yang kanan dengan koefisien A, B, C sebagai penyusun kombinasi linier dari vektor-vektor tersebut. Satuan pengukuran atau skala sangat penting dalam sistem koordinat untuk menghindari distorsi bentuk dan gambar. Arah dari vektor basis menentukan arah positif dan panjang dari vektor basis menentukan jarak antara titik-titik bilangan bulat pada sumbunya. Contohnya dapat dilihat pada dua grafik tersebut. Pada gambar sebelah kiri, terdapat sistem koordinat kartesius dengan sumbu X dan Y yang saling tegak lurus dengan jarak atau skala yang sama pada setiap sumbunya atau jaraknya setara. Namun, pada gambar sebelah kanan, sebuah sistem koordinat dengan sumbu X dan Y yang masih saling tegak lurus tetapi memiliki jarak atau skala yang berbeda pada setiap sumbunya atau jaraknya tidak setara. Nah, dari contoh tadi, kedua sistem koordinat ini dapat dinyatakan menggunakan konsep vektor basis. Pada sistem kartesius standar, vektor basisnya adalah 1, 0, dan 0, 1, sedangkan pada sistem dengan skala yang berbeda, faktor basisnya mungkin seperti 10 atau 02 dan sejenisnya, tergantung dari skala yang digunakan. Maka, dari setiap vektor dalam ruang 2 atau 3 dimensi dapat dinyatakan secara tunggal menggunakan komponen vektor berdasarkan basis vektor yang digunakan. Yang selanjutnya saya akan membahas basis untuk ruang vektor, di mana terdapat definisi 1, yakni jika S sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah sekumpulan vektor dalam ruang vektor berdimensi berhingga V, maka S disebut basis untuk V jika S sepan V dan S bebas linier. Yang selanjutnya pada contoh 3, terdapat basis lain untuk R pangkat 3. Tunjukkan bahwa vektor V1 sama dengan 1, 2, 1, V2 sama dengan 2, 9, 0, dan V3 sama dengan 3, 3, 4. Membentuk basis untuk R pangkat 3. Solusi, tunjukkan bahwa vektor-vektor ini bebas linier dan span R pangkat 3.
Untuk membuktikan bebas linier, tunjukkan bahwa persamaan vektor C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah C3 V3 sama dengan 0. Hanya memiliki solusi trivial. Dan tunjukkan bahwa vektor-vektor tersebut span R pangkat 3. Dengan menunjukkan bahwa setiap vektor B sama dengan B1, B2, B3 di R pangkat 3 dapat dinyatakan C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah C3 V3 sama dengan B. Dengan menyamakan komponen yang sesuai di kedua sisi, kedua persamaan ini dapat dinyatakan seperti yang dapat dilihat. Dengan demikian, telah ditunjukkan bahwa sistem homogen di atas hanya memiliki solusi trivial dan bahwa sistem non-homogen di atas konsisten untuk semua nilai dari B1, B2, dan B3. Tetapi kedua sistem tersebut memiliki matriks koefisien yang sama, yakni matriks A sama dengan 123, 293, 104. Jadi dari bagian B, E, dan G teorema 2.3.8 kita dapat membuktikan kedua hasil tersebut secara bersamaan dengan menunjukkan bahwa determinan A tidak sama dengan 0. Untuk menghitung determinan tersebut, kita dapat menggunakan ekspansi kofaktor seperti berikut. Sehingga didapatkan determinan A sama dengan negatif 1. Hal tersebut membuktikan bahwa vektor V1, V2, dan V3 membentuk basis untuk R pangkat 3. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai koordinat relatif terhadap basis. Nah, terdapat teorema 4.5.1 yang berisikan keunikan representasi basis. Jika S sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah basis untuk ruang vektor V, maka setiap vektor V dalam V dapat dinyatakan dalam bentuk V sama dengan C1, V1 ditambah C2, V2 ditambah hingga Cn, Vn dengan tepat satu cara. Selanjutnya terdapat definisi 2 yang berisikan jika S sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah basis terurut untuk ruang vektor V dan V sama dengan C1, V1 ditambah C2, V2 ditambah hingga Cn, Vn adalah ekspresi untuk vektor V dalam basis S, maka skalar-skalar C1, C2 hingga Cn disebut koordinatif V relatif terhadap basis S. Vektor C1, C2 hingga Cn dalam R pangkat n yang dibangun dari koordinat-koordinat ini disebut vektor koordinat V relatif terhadap S. Ini dinotasikan dengan Vs sama dengan C1, C2 hingga Cn. Contoh 9 yaitu koordinat dalam R pangkat n. Yang pertama kita telah menunjukkan pada contoh 3 bahwa vektor-vektor V1 sama dengan 1, 2, 1, V2, 2, 9, 0, V3, 3, 3, 4 membentuk sebuah basis untuk R pangkat 3. Tentukan koordinat V sama dengan 5, negatif 1, 9 relatif terhadap basis tersebut. S sama dengan V1, V2 hingga Vn. Yang kedua, tentukan vektor V dalam R pangkat 3. Yang vektor koordinat relatif terhadap S adalah Vs sama dengan negatif 1, 3, 2. Untuk mencari Vs, kita harus terlebih dahulu menyatakan V sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S, yaitu harus mencari nilai C1, C2, dan C3 sedemikian sehingga V sama dengan C1, V1 ditambah C2, V2 ditambah C3, V3. Atau dalam istilah komponen 5, negatif 1, 9 sama dengan C1, 1, 2, 1 ditambah C2, 2, 9, 0 ditambah C3, 3, 3, 4. Menyamakan komponen yang sesuai ikan persamaan sebagai berikut ini. Dengan menyelesaikan sistem ini, kita memperoleh C1 sama dengan 1, C2 negatif 1, C3 12. Oleh karena itu, Vs sama dengan 1 min 1, 2. Untuk solusi yang kedua, dengan menggunakan definisi Vs, kita memperoleh persamaan sebagai berikut ini. Nah, kami juga memiliki 3 latihan soal yang akan kita jelaskan. Saya akan membahas mengenai contoh soal yang pertama, yaitu
Misalkan, diketahui TA adalah suatu vektor di ruang pangkat N adalah perkalian dengan sebuah matriks A yang merupakan matriks invertible. Misalkan, U1, U2 hingga UN adalah basis R pangkat N. Buktikan TA U1, TA U2 hingga TA UN juga basis dari R pangkat N. Dari soal tadi diketahui bahwa TA merupakan vektor dari ruang N yang memiliki sifat matriks invertible. Dan misalkan U1, U2 hingga UN dimisalkan sebagai S. Untuk memenuhi sifat sebagai basis, maka vektor tersebut harus memiliki sifat bebas linier dan membentuk atau span dari R pangkat N. Maka akan dibuktikan TA S merupakan span dari R pangkat N. Misalkan V merupakan anggota dari R pangkat N. Dan diketahui dari soal tadi bahwa U juga merupakan basis dari R pangkat N. Maka TA dikalikan U sama dengan V. TA U sama dengan V dikarenakan merupakan sifat dari matriks invertible. Karena U tadi merupakan basis dari ruang R pangkat N, maka dengan A adalah suatu skala. Maka dari persamaan TAU tadi dapat dituliskan sebagai TA dikalikan U1, U2 hingga UN, atau TA U1 dikalikan TA U2 hingga TA UN. Karena V sama dengan A dikalikan U, maka V sama dengan TA U1, TA U2 hingga TA UN yang sama dengan S. Sehingga terbukti bahwa V merupakan, S merupakan span dari R pangkat N. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa vektor tersebut merupakan basis dari R pangkat N, maka vektor tersebut harus memenuhi syarat, yaitu bebas linier atau solusinya 0. Akan dibuktikan S bebas linier di R pangkat N. Untuk memenuhi syarat bahwa S itu harus bebas linier, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Memiliki solusi 0. Karena TA tadi sama dengan matriks A, maka TA dapat dituliskan sebagai A. Maka dapat dituliskan A
dikalikan U sama dengan 0 karena tadi persamaan ini merupakan sama dengan persamaan U. Karena U sama dengan 0 tadi membentuk persamaan SPM homogen yang pasti solusinya adalah 0. Maka dapat diketahui bahwa nilai A1 sama dengan A2 sama dengan hingga AN nilainya sama dengan 0 dan terbukti bahwa TAS tadi lepas linear di R pangkat N. Maka terbukti bahwa TAS ini merupakan basis dari R pangkat N. Baik, langsung saja kita membahas saja soal nomor 2, di mana 4 polinomial leguan pertama adalah 1 min T, 2 min 4T ditambah T kuadrat, 6 min 18T plus 9T kuadrat min T pangkat 3. Untuk soal yang A, tunjukkan bahwa 4 polinomial leguan yang pertama membentuk basis untuk P3. Dan soal yang B, biarkan B menjadi basis pada bagian A. Tentukan vektor koordinat dari polinomial PT sama dengan min 10T plus 9T kuadrat min T pangkat 3 relatif terhadap B. Langsung saja. Jadi kita mempunyai bentuk umum polinomial berderajat 3 itu A0 ditambah A1T ditambah A2T kuadrat ditambah A3T pangkat 3 untuk A0, A1, A2, A3 elemen bilangan B. Untuk menunjukkan bahwa polinomial tersebut merupakan basis untuk P3, yang pertama kita lakukan adalah membuktikan bahwa polinomial tersebut span P3. Jadi untuk span P3, misalkan kita mempunyai K1, K2, K3, dan K4, sehingga K3 2 min 4T plus T kuadrat tambah K4 6 min 18T plus 9T kuadrat 9T kuadrat min T pangkat 3. Setelah itu kita kalikan dengan K1 A1T ditambah A2T kuadrat ditambah A3T pangkat 3. Ini A1 ditambah K2 min T K2 tambah 2K3 min 4T K3 plus T kuadrat K3 1 6K4 min 18T K4 plus 9T kuadrat K4 min T pangkat 3 K4. Lalu kita kelompokkan menurut derajatnya. Tambah K2 yaitu ditambah 2K3 tambah 6K4. Tambah lagi untuk yang T kita langsung keluarkan saja K2 min 4K3 min 18K4 untuk T. Lalu K3 ditambah 9K4 untuk T kuadrat min tambah K4 negatif K4 untuk T kuadrat. Nah, kita akan mendapatkan sistem persamaan min K4 sama dengan A3, jadi K4-nya min A3, lalu K3 plus 9K4 sama dengan A2, kita masukkan K4-nya, K3 plus 9 kali min A3 sama dengan A2, jadi kita punya K3-nya A2 plus 9K3. Lalu untuk min K2 min 4K3 ditambah K4 sama dengan A1, kita masukkan K3 dan K4-nya, K3-nya A2 plus 9K3 tambah kurang 18 kali min A1. Setelah itu berarti kita punya min K2 sama dengan K1, ini kalikan ini, min 4 ditambah jadi plus 4A2 kali min ditambah jadi plus K3 jadi plus 9 jadi min 18A3. Setelah itu banyak dari min A1 min 4A2 min 36A3 plus 18A3. Jadi ini kita sederhanakan kembali menjadi min A1 min 4A2 min 18 jadi min 18A3. Nah, untuk persamaan selanjutnya kita punya K1 plus K2 plus 2K3 plus 6K4 sama dengan A0. Dari sini kita masukkan persamaan-persamaan yang sudah kita dapat sebelumnya. K1 ditambah K2, kita punya K2 min A1 min 4A2 min 18A3. A3-nya kita punya A2 plus 9A3 plus 6, makanya kita punya min A3 sama dengan A0. Kita masukkan min K2 min A1 min 4A2 min 18A3. Jadi kita plus 2A2 plus 18A3 plus min dari min 6A3 sama dengan A0. Setelah itu kita pindahkan kelasnya. 1 dengan A0 plus A1 plus 4A2 plus 18A3 min 2A2 min 18A3 plus 6A3. Lalu kita samakan A0 ditambah A1, A2-nya 4 dikurangi jadi 2 plus 2A2
Jadi polinomial regular span P3 karena tepat memiliki satu solusi. Setelah kita membuktikan bahwa polinomial tersebut span P3, kita akan membuktikan bahwa polinomial tersebut bebas linear. Jadi polinomial regular bebas linear karena polinomial regular span P3 dan bebas linear, maka polinomial regular merupakan basis untuk P3. Selanjutnya untuk yang nomor B, saat kita mencari vektor koordinat dari polinomial PT min 10T plus 9T kuadrat min T pangkat 3 relatif terhadap B, kita gunakan A0 sama dengan 0, A1 min 10, A2 9, dan A3 nya min 1. Setelah itu ini kita masukkan ke dalam persamaan yang sudah kita cari tadi, di mana angka 4 sama dengan min A3, K3 sama dengan A2 plus 9 A3, dan K2 hingga K1 nya. Jadi untuk vektor koordinatnya kita punya 2, min 8, 0, 1. Baik, di sini saya akan membahas mengenai soal yang ketiga, yaitu pertama-tama tunjukkan bahwa himpunan S sama dengan P1, P2 hingga Pn adalah sebuah basis untuk P2. Kemudian nyatakan P sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S, dan kemudian temukan vektor koordinat P relatif terhadap S. Jika diketahui P1 sama dengan 1 tambah 2x tambah x kuadrat, P2 sama dengan 2 tambah 9x, dan P3 nya sama dengan 3 tambah 3x tambah 4x kuadrat, dan P sama dengan 2 ditambah 17x min 3x kuadrat. Untuk pembahasan soalnya ini, menurut definisi satu vektor-vektor yang diberikan dalam basis untuk P jika S bebas linear, kita harus menunjukkan bahwa vektor-vektor tersebut independen secara linear. Untuk menunjukkan independensi, kita akan menunjukkan bahwa persamaan dari P1 ditambah P2 ditambah P3 sama dengan 0. Maka kita tinggal distribusikan saja. A sama dengan A tambah 2x tambah x kuadrat tambah B tambah C tambah B. Menurut definisi, vektor-vektor yang diberikan dalam basis untuk P jika S bebas linear, kita harus menunjukkan bahwa vektor-vektor tersebut independen secara linear. Nah, untuk menunjukkannya, kita akan menunjukkan bahwa persamaan tersebut menghasilkan 0 dengan mendistribusikan P1 itu ke dalam persamaan tersebut, sehingga kita dapat menghasilkan A tambah 2AX tambah AX kuadrat tambah 2B tambah 9BX ditambah 3C tambah 3CX tambah 4CX kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita golongkan persamaan yang sama seperti ini. A tambah 2B tambah 3C tambah X kuadrat A tambah 9B tambah 3C tambah X kuadrat A tambah A. Sehingga dapat dilihat bahwa persamaan tersebut bisa diubah menjadi sistem persamaan linear, yaitu A tambah 2B tambah 3C sama dengan 0, 2A tambah 9B tambah 3C sama dengan 0, dan yang terakhir
A ditambah 4C sama dengan 0. Nah, dapat bisa diubah dalam bentuk matriks seperti pada satu, dua, tiga, nol, empat, dengan matriks dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu matriks 1 0 0 0 1 0 0 0 1, di mana sehingga A itu sama dengan 0, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa hasil semuanya adalah 0, maka A, B, C itu memiliki solusi trivial, sehingga bisa dikatakan vektor-vektor tersebut saling bebas secara linear. Nah, untuk selanjutnya, menurut definisi 2, menemukan vektor koordinat dari P relatif terhadap basis itu, sehingga kita dapatkan P1 tambah P2 tambah C P3 sama dengan P. Kita masukkan saja nilai P1, P2, P3 dan P terhadap pasangan tersebut, sehingga A sama dengan A1 tambah 2X tambah X kuadrat tambah B 2 tambah 9X ditambah C titiknya 3X tambah 4X kuadrat sama dengan B 2 ditambah 17X dan 3X kuadrat, sehingga kita dapatkan A tambah 2 AX tambah AX kuadrat tambah 2B tambah 9BX tambah 3C tambah 3CX tambah 4CX kuadrat sama dengan 2 ditambah 17X kurangi 3X kuadrat. Kita golongkan nilai yang sama sehingga dapatkan A tambah 2B tambah 3C ditambah X kali 2A tambah 9B tambah 3C tambah X kuadrat kali A tambah 4C sama dengan 2 ditambah 17X kurangi 3X kuadrat. Dua polinomial adalah sama jika koefisien yang sama memiliki derajat yang sesuai. Maka kita mendapatkan sistem persamaan sebagai berikut, yaitu A tambah 2B tambah 3C sama dengan 2. Untuk 2A tambah 9B tambah 3C itu sama dengan 17. Dan untuk X kuadrat A tambah 4C sama dengan 3 min. Sehingga kita bentuk dalam sebuah matriks menjadi seperti berikut: 1, 2, 3, 2, 2, 9, 3, 17, 1, 0, 4, min 3. Dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, kita dapatkan matriks dengan hasilnya sebagai berikut ini, yaitu 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, min 1. Sehingga dalam hasil eliminasi tersebut kita dapatkan bahwa nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan min 1. Sehingga vektor koordinat P relatif terhadap S adalah PS sama dengan 1, 2, min 1.